Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Yuni Prihatini, NIM 057, Krisnawati Ayuning Tias, NIM 103, dan Rizky Prihartini, NIM 135. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pertanian dan perkebunan di Madura. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertanian dan perkebunan di Bangkalan. Pertanian. Lahan pertanian adalah lahan sawah yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan, saluran untuk menahan atau menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud adalah lahan yang terdaftar di pajak bumi bangunan, iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi, dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija, atau tanaman semusim lainnya. Selanjutnya yaitu tanaman palawija. Tanaman palawija yang disajikan dalam bentuk gabah kering giling atau padi, jagung pipilan kering, biji kedelai, dan kacang tanah. Berikut tabel produksi jagung dan kedelai menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019. Di Kecamatan Kamal, produksi jagung sebesar 3.880 ton dan kedelai sebesar 262 ton. Di Kecamatan Labeng, produksi jagung sebesar 2.859 ton. Di Kecamatan Kuanyar, produksi jagung sebesar 4.279 ton. Di Kecamatan Galis, produksi jagung sebesar 16.894 ton dan produksi kedelai sebesar 2.231 ton. Di Kecamatan Bangkalan, produksi jagung sebesar 2.676 ton. Produksi jagung di Kecamatan Kokop sebesar 10.200 ton dan kedelai sebesar 61 ton. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa produksi jagung di Kabupaten Bangkalan sebesar 124.260 ton dan produksi kedelai sebesar 5.557 ton. Selanjutnya yaitu tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya yang umur tanamannya kurang atau lebih dari 1 tahun. Tanaman buah-buahan adalah tanaman sumber vitamin, garam, mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah yang umur tanamannya kurang atau lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah tabel data produksi tanaman dan sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 dan 2019. Daun bawang pada tahun 2018 produksinya terdapat 284 kuintal dan pada tahun 2019 terdapat 86 kuintal. Produksi bawang merah pada tahun 2018 sebesar 590 kuintal, pada tahun 2019 sebesar 290 kuintal. Produksi blewah pada tahun 2019 sebanyak 1 kuintal. Produksi cabai besar pada tahun 2018 sebesar 1.989 dan pada tahun 2019 sebesar 811 kuintal. Produksi kacang merah pada tahun 2018 sebesar 61 kuintal dan pada tahun 2019 sebesar 76 kuintal. Produksi kangkung pada tahun 2018 sebesar 114 kuintal dan pada tahun 2019 sebesar 97 kuintal, dan produksi ketimun pada tahun 2018 sebesar 961 kuintal, pada tahun 2019 sebesar 455 kuintal. Selanjutnya, produksi buah-buahan pada tahun 2018 dan 2019. Produksi alpukat
pada tahun 2018 sebesar 320 kuintal, pada tahun 2019 sebesar 249 kuintal. Produksi belimbing pada tahun 2018 sebesar 397 kuintal, pada tahun 2019 sebesar 453 kuintal. Produksi duku pada tahun 2018 sebesar 1.662 kuintal dan pada tahun 2019 sebesar 3 kuintal. Produksi durian pada tahun 2018 sebesar 10.904 kuintal dan pada tahun 2019 sebesar 3.190 kuintal. Produksi jambu air pada tahun 2018 sebesar 1.187 kuintal, pada tahun 2019 sebesar 445 kuintal. Produksi jeruk besar pada tahun 2018 sebesar 1.009 kuintal dan pada tahun 2019 sebesar 434 kuintal. Selanjutnya yaitu tanaman biofarmaka. Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi, ataupun akar. Berikut adalah tabel produksi tanaman biofarmaka menurut jenis tanaman di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 dan 2019. Tanaman gligo pada tahun 2018 sebesar 0 dan pada tahun 2019 sebesar 6 kilo. Tanaman jahe pada tahun 2018 sebesar 3.859 kilo dan pada tahun 2019 sebesar 1.056 kilo. Tanaman kapulaga pada tahun 2018 sebesar 50 kilo dan pada tahun 2019 sebesar 9 kilo. Tanaman keji beling pada tahun 2018 sebesar 150 kilo dan pada tahun 2019 sebesar 25 kilo. Tanaman kencur pada tahun 2018 sebesar 5.873 kilo dan tahun 2019 sebesar 2.245 kilo. Tanaman kunyit pada tahun 2018 sebesar 23.284 kilo dan pada tahun 2019 22.332 kilo. Tanaman laos pada tahun 2018 sebesar 7.222 kilo dan pada tahun 2019 sebesar 3.243 kilo. Tanaman lempuyang pada tahun 2018 sebesar 3.756 kilo dan pada tahun 2019 sebesar 216 kilo. Selanjutnya yaitu tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang mempunyai nilai keindahan baik bentuk, warna daun, tajuk maupun bunganya dan sering digunakan sebagai penghias pekarangan dan sebagainya. Berikut data tabel produksi tanaman hias pada tahun 2018 dan 2019 adalah produksi melati pada tahun 2018 sebesar 264.370 dan pada tahun 2019 sebesar 273.132. Selanjutnya yaitu perkebunan di Kabupaten Bangkalan. Data perkebunan besar dikumpulkan oleh BPS setiap bulan secara lengkap dengan sistem surat pos. Di antaranya tanaman perkebunan adalah tanaman kelapa, kopi, kakao, dan tebu. Berikut data tabel produksi perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa total produksi tanaman kelapa di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 sebesar 2023,44 ton dan pada tahun 2019 sebesar 2055,62 ton. Selanjutnya yaitu pertanian dan perkebunan di Sampang. Yang pertama, pertanian. Tanah atau lahan menurut penggunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu lahan sawah dan non-sawah.
Penggunaan tanah sawah menurut pengairannya terdiri dari sawah dengan pengairan teknis, sawah dengan pengairan setengah teknis, dan sawah dengan pengairan sederhana. Sedangkan tanah non-sawah terdiri dari tegalan, pekarangan, dan padang rumput. Pertanian meliputi tanaman bahan makanan yang meliputi luas panen, produksi, produktivitas dari tanaman padi, palawija, hortikultura, dan biofarmaka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisnawati Yuning Tias, NIM 103. Saya akan menjelaskan tentang tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Sampang. Apabila kita lihat dalam tabel yang berada di PPT, produksi buah-buahan dan sayuran tahunan menurut jenis tanaman di Kabupaten Sampang. Untuk buah-buahan sendiri ini banyak berbagai macamnya. Namun yang paling mendominasi di sini yaitu mangga, pepaya, dan pisang. Bahkan pada 2019 terhitung jumlah mangga, pepaya, dan pisang ini naik. Yang dari 2018 total mangga yaitu 256.088 naik hingga 297.693.000. Sedangkan untuk pepaya dan pisang juga tergolong naik. Untuk sayuran sendiri pada tanaman dan buah-buahan tahunan sendiri hanya didominasi oleh petai. Namun pada 2019 produksi petai ini tidak ada sama sekali. Jadi terakhir pada tahun 2018 dan itu hanya mencapai 8. Selanjutnya yaitu produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Sampang. Untuk yang semusim di sini untuk sayurannya lebih mendominasi daripada buah-buahan seperti bawang merah, cabai, dan tomat. Namun untuk buah-buahan sendiri hanya didominasi oleh buah semangka. Itu pun pada tahun 2019 produksi semangka tidak ada sama sekali. Terakhir pada tahun 2018 dengan tembus total 3.498. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tanaman biofarmaka. Tanaman biofarmaka ini merupakan tanaman-tanaman yang digunakan untuk obat-obatan ataupun bahan campuran dari kosmetik sendiri. Untuk produksi tanaman biofarmaka menurut jenis tanamannya di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 hingga 2018 ini ada berbagai macam tanaman biofarmaka yang dapat diproduksi seperti delingo, jahe, kencur, kunyit, laos, mengkudu, sambilot, tembu ireng, temu kunci, dan temulawak. Untuk pada tahun 2019 hanya ada 4 tanaman biofarmaka saja yang dapat diproduksi seperti jahe, kencur, kunyit, dan laos. Untuk tanaman-tanaman lainnya sama sekali tidak diproduksi pada tahun 2019 di Kabupaten Sampang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkebunan. Perkebunan ini menyajikan data luas areal dan produksi berdasarkan jenis perkebunan. Perkebunan dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Tanaman perkebunan antara lain yaitu seperti kelapa sawit, kelapa, teh, karet, kopi, kakao, dan tebu. Untuk produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Sampang ini ada 4 yaitu kelapa sawit, kelapa, teh, dan tembakau. Namun yang paling mendominasi di sini adalah kelapa dan tembakau. Untuk produksi kelapa didominasi oleh Kecamatan Omben pada total 150,60 pada tahun 2018 dan 2019. Untuk tembakau di sini yang paling mendominasi yaitu Kecamatan Camplong. Tembus hingga total 731,25 pada tahun 2018 dan 2019. Untuk kelapa sawit dan tebu atau teh sendiri itu tidak diproduksi di Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Partini, NIM 135 akan menjelaskan tentang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sampang.
Yang pertama yaitu pertanian. Produksi padi dan palawija yang disajikan adalah dalam kualitas yaitu gabah kering giling atau padi, papila kering atau jagung, biji kering atau kedelai dan kacang tanah, dan ubi basah atau ubi kayu dan ubi jalar. Yaitu tanaman sayuran dan buah-buahan. Luas tanaman sayuran yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 yaitu mempunyai areal terluas adalah tanaman bawang merah yaitu 2.287 hektar dengan hasil produksi sebanyak 157.113 kuintal, diikuti oleh luas areal tanaman cabai rawit sebesar 2.465 hektar dengan produksi 156.211 kuintal. Tanaman sayuran dan buah-buahan dibagi menjadi dua, yaitu tahunan dan semusim. Tanaman sayuran dan buah-buahan yang semusim adalah tanaman sumber vitamin atau mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah berukuran dari 1 tahun, dapat berbentuk rumpun, menjalar, dan berbatang lunak. Sedangkan tanaman sayuran dan buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah atau daun berumur lebih dari 1 tahun serta berbentuk pohon. Selanjutnya yaitu produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim. Pada tabel yang ada di PPT, produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2018 sampai 2019 yang menghasilkan produksinya yaitu bawang daun, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, kembang kol, bayam, belewah, sawi, semangka, terong, ketimun, kubis, labu siam, dan tomat. Sedangkan yang tidak menghasilkan produksinya yaitu bawang putih, jamur, kacang merah, kentang, lobak, melon, paprika, stroberi, wortel. Dan yang terbesar pada produksinya yaitu cabai rawit. Pada tahun 2018, 246.856 kuintal dan 2019 156.211 kuintal. Dan yang kedua yang terbesar produksinya yaitu bawang merah 2018 186.948 kuintal dan pada 2019 197.113 kuintal dan pada yang terbesar ketiga yaitu cabai besar 2018 19.538 kuintal dan 2019 15.624 kuintal. Selanjutnya yaitu tanaman sayuran dan buah-buahan tahunan. Pada tabel yang ada di PPT, produksi buah-buahan dan sayuran tahunan menurut jenis tanaman yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 sampai 2019 yang menghasilkan produksinya yaitu alpukat, anggur, belimbing, durian, jambu air, jambu biji, jeruk siam, nangka, pepaya, petai, pisang, rambutan, sawo, sirsa, dukun, duku, dan salak. Sedangkan yang tidak menghasilkan produksinya yaitu apel, duku, jengkol, jeruk, jeruk besar atau jeruk, manggis, markisa, melinjo, dan nanas. Pada data tersebut produksi terbesarnya yaitu pada tahun 2018 pisang yang terbesar yaitu 199.423 kuintal. Yang kedua yaitu mangga 180.427 kuintal dan durian pada tahun 2018 mencapai 24.714 kuintal. Sedangkan pada tahun 2019 produksi terbesar tetap dipegang oleh pisang dengan jumlah 150.027
kuintal dan mangga dengan jumlah 142.023 kuintal dan rambutan dengan jumlah 33.201 kuintal. Selanjutnya yaitu tanaman biofarmaka. Pada tabel yang ada di PPT, produksi tanaman biofarmaka menurut jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2018 sampai 2019 yang menghasilkan produksinya yaitu jahe, kencur, kunyit, laos, lempuyang, lidah buaya, mahkota dewa, mengkudu, sambilata, temu ireng, temu kunci, dan temulawak. Sedangkan yang tidak menghasilkan produksinya yaitu delingo, kapulaga, dan keci. Sedangkan produksi yang terbesar pada tahun 2018 yaitu Laos dengan mencapai jumlah 2.265.382 kg. Dan yang kedua yaitu jahe dengan 2.114.765 kg. Sedangkan yang ketiga yaitu kunyit dengan jumlah 1.483.588 kg. Dan tahun 2019 yaitu jahe dengan mencapai 1.521.883 kg. Dan yang kedua yaitu kunyit dengan mencapai jumlah 562.475 kg. Dan laos mencapai 474.575 kg. Selanjutnya yaitu tanaman hias. Pada tabel yang ada di PPT, produksi tanaman hias menurut jenis tanamannya di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 sampai 2019 yang berproduksi hanya Kamboja, mawar, melati, dan palem. Kamboja pada tahun 2018 mencapai 400 tangkai dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan 707 tangkai. Sedangkan mawar pada tahun 2018 mencapai 1.352 tangkai dan menurun pada tahun 2019 mencapai 964 tangkai. Dan melati pada tahun 2018 mencapai jumlah 8.567 tangkai dan pada 2019 mengalami penurunan dengan mencapai 3.264 tangkai. Sedangkan palem pada tahun 2018 mencapai jumlah 423 tangkai dan 2019 tidak ada produksi. Selanjutnya yaitu perkebunan. Luas tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 mempunyai areal terluas adalah perkebunan tembakau, yaitu sebesar 20.881 ton, diikuti oleh luas areal perkebunan kelapa 5.613 hektar dengan produksi sebesar 4.648 ton. Bisa dilihat pada tabel yang ada di PPT bahwa produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 dan 2019 yang berproduksi yaitu kelapa dan tembakau dengan jumlah total pada tahun 2018 yaitu kelapa sebesar 4.558 ton, sedangkan jumlah total tahun 2019 sebesar 4.648 ton. Sedangkan tembakau pada total jumlah pada tahun 2018 sebesar 16.984 ton. Sedangkan pada jumlah total tahun 2019 yaitu 20.881 ton. Sedangkan yang tidak berproduksi yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tebu, dan teh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sumeneb. Pertanian adalah lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan, saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Tanaman buah dan sayuran ini dibagi menjadi dua, yaitu tanaman buah dan sayuran tahunan dan tanaman buah dan sayuran musiman.
Untuk tanaman buah dan sayuran tahunan ini produksinya di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2016 hingga 2019 ada berbagai macam buah yang dapat diproduksi, yaitu seperti alpukat, anggur, belimbing, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, markisa, nangka, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawit, sirsak, dan sukun. Dan yang paling banyak diproduksi di Kabupaten Sumeneb ini yaitu pisang, hampir sama dengan Kabupaten Sampang. Dan selanjutnya tanaman buah dan sayuran semusim. Produksi tanaman sayuran dan buah semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Sumeneb yaitu ada bawang merah, bayam, belewah, buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, melon, petai, semangka, terong, dan tomat. Dan pada tahun 2017 hingga 2018 dan 2019 hampir semua yang tadi saya sebutkan itu diproduksi di Kabupaten Sumeneb. Dan yang paling mencolok ini adalah semangka yang ada di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanaman biofarmaka yang ada di Kabupaten Sumeneb. Produksi tanaman biofarmaka menurut jenis tanaman di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2016 dan 2019 dapat dilihat di tabel. Ini juga ada beberapa, cuma lebih banyak daripada Kabupaten Sampang, yaitu ada delingo, jahe, kecibeling, kencur, kunyit, laos, lempuyang, lidah buaya, mengkudu, sambiloto, temu iring, temu kunci, dan temulawak. Dan pada 2017 hingga 2019 semua produk-produk yang saya sebutkan tadi diproduksi oleh Kabupaten Sumeneb. Dan yang paling mencolok di sini yaitu ada di Laos hingga tembus pada tahun 2019 yaitu 364.703.000. Selanjutnya ada tanaman hias. Di Kabupaten Sumeneb ini ada produksi tanaman hias. Produksi tanaman hias menurut jenis tanaman di Kabupaten Sumeneb per tangkai pada tahun 2016 hingga 2019 ini didominasi oleh melati. Ada beberapa macam tanaman hias yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumeneb, yaitu ada anturium bunga, kamboja Jepang, mawar, melati, dan pisang-pisangan. Namun yang paling banyak diproduksi yaitu bunga melati. Menjelaskan tentang perkebunan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Tegal atau kebun adalah lahan pertanian bukan sawah atau lahan kering yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dari halaman sekitar rumah. Bisa dilihat ada tabel di dalam PPT tersebut, yaitu produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Sumeneb. Ada kelapa, kopi, cabai Jawa, dan siwalan. Nah, untuk kopi sendiri ini tergolong yang paling rendah karena tidak semua kecamatan itu mengeluarkan, dan hanya ada beberapa kecamatan itu pun tingkat produksinya sedikit. Dan yang paling tinggi tingkat produksi kopinya itu ada di Maselembu. Untuk kelapa, cabai Jawa, dan siwalan ini hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sumeneb ini menghasilkan produk tersebut. Dan untuk kelapa sendiri yang paling mendominasi yaitu ada di Kabupaten Bluto. Sedangkan cabai Jawa atau cabai jamu, itu juga sama di Kabupaten Bluto. Untuk siwalan sendiri yang paling banyak diproduksi ada di Kecamatan Dungke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.